Hari ini aku mau cerita bagaimana sih aku ketemu sama suami aku. Simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Insyaallah aku mau cerita tentang gimana ketemu sama suami aku ya. Nah, gimana sih caranya aku ketemu sama suami aku? Jadi aku tuh pakai online dating. Ada sih beberapa aplikasi yang memang aku gunain, tapi mungkin nanti di video lain ya aku akan cerita. Jadi pada saat itu aku tuh pakai akun Facebook. Nah, di Facebook itu sebenarnya aku iseng aja sih, iseng-iseng berhadiah lah gitu. Nah, di Facebook ini kan ada bagian grup gitu kan, pencarian melalui grup. Cari kayak pernikahan antar negara atau kayak international marriage atau ta'aruf. Pokoknya aku cari dari kata 3 kunci itu ya. Jadi kayak ta'aruf, terus international marriage atau marriage-nya aja gitu. Aku lupa sih waktu itu. Dan di grup itu sebenarnya aku udah lupa ya namanya apa, karena memang ketika udah ketemu sama suami aku waktu itu udah memutuskan untuk keluar gitu kan dari grup itu. Tapi kayak aku tuh join aja gitu kan, ada beberapa grup. Jadi nggak cuma satu grup sih, kalau nggak salah sekitaran 3 atau 5 grup gitu yang aku ikutin. Nah, di situ tuh aku pantau dulu kan kayak isi grup itu tuh apa. Nah, ternyata pas aku udah lama gitu kan pantau beberapa hari sih, di situ tuh kayak kita tuh share apa sih namanya, share profil kita. Jadi kayak nama siapa, alamatnya di mana, tapi alamat jangan dikasih jelas ya rumahnya. Jadi kayak misalnya alamat Indonesia aja gitu. Terus kayak profesi, terus kayak pokoknya menceritakan lah tentang kayak siapa diri kamu gitu. Terus kayak background pendidikan itu juga penting ya. Nah, ketika share itu pokoknya banyak lah nanti yang mungkin bakalan messenger kamu atau misalnya kayak komen lah gitu di status yang kamu udah yang posting profil itu. Nah, pada saat itu di tahun 2021 aku tuh udah kayak cari lah gitu yang grup-grup yang international marriage gitu kan di Facebook. Kalau nggak salah itu di pertengahan bulan Mei tahun 2021 aku tuh udah kenal gitu kan sama suami aku. Nah, di situ kita chattingan. Nah, tapi chattingannya itu nggak intens ya, chattingan sama teman dekat atau pokoknya lagi PDKT gitu, enggak. Nama siapa, terus pekerjaan apa, terus kamu sukanya apa, terus background pendidikan kamu tuh kayak gimana, orang tua kamu kayak gimana. Pokoknya lebih kayak ke profil yang memang selayaknya ta'aruf ya. Jadi kayak mungkin dalam kayak 1 minggu itu aku cuma 2 atau 3 kali messenger lah gitu kan sama suami aku, karena memang pertama aku sama dia tuh memang menjaga kayak kita maunya ta'aruf nih, jadi nggak yang pacaran gitu kan. Udah gitu kayak ketika chattingan itu ya hanya yang penting aja ya untuk mencari tahu ya kepribadian, kayak kamu tuh sukanya kayak gimana, tapi nggak ada kata-kata sayang gitu, nggak ada sama sekali. Jadi kayak interview mungkin kali ya, kayak tanya jawab gitu. Nah, setelah itu di bulan Mei, pertengahan bulan Mei, aku lupa sih tepatnya, kayak sih di belasan gitu kan. Terus di situ dia ini masih jadi residen. Nah, residennya tuh dia ada di Honolulu kalau nggak salah, Hawaii lah. Di bulan Mei ke Juni di situ tuh kami kayak masih taarufan lah gitu kan dalam 1 bulan. Kemudian kayak sama aku tuh bilang kayak hubungan ini saya butuh jawaban gitu kan dalam hubungan ini. Jadi kayak kita udah kenal nih selama 1 bulan gitu kan, terus kamu itu mau ngelanjutin atau enggak gitu. Jadi kita mutusin, karena kan kita udah sering kayak tanya jawab lah gitu, kayak kamu sukanya apa dan kayak aku sukanya apa. Pokoknya kita mau mencari tahu lah gitu kan, kayak kita ada kecocokan gak sih gitu kan selama kita chatting dalam sebulan ini gitu. Karena dia bilang gini, saya nggak mau buang-buang waktu gitu dengan orang ibaratnya memang nggak jelas ataupun nggak serius gitu kan dalam hubungan, karena memang saya mencari istri, dia bilang kayak gitu. Nah, terus di situ aku bilang kayak ya udah, saya kasih aku waktu 2021 itu di akhir Juni, udah pokoknya udah sebulanan lah gitu. Aku bilang ya udah, maksudnya kayak kasih aku waktu sampai tanggal 30 Juni gitu kan, kayak aku masih mau lanjutin sama dia atau enggak gitu. Itu kalau nggak salah bertepatan di hari Jumat. Kalau di dia Jumat, di aku itu Sabtu gitu kan. Nah, terus aku bilang kayak ya Bismillah gitu kan, aku tetap mau ngelanjutin. Dan akhir Juli ke Agustus dia tuh pulang gitu kan ke kampungnya dia, yaitu di Michigan. Nah, di situ dia udah memperkenalkan gitu kan memperkenalkan aku ke orang tuanya. Nah, cuman di situ dia agak bingung gitu kan, kayak menceritakannya gimana nih gitu. Terus pingin kayak yaudah kenal dari adik gitu kan kata dia,
aja. Kataku, ya jangan kayak gitu, maksudnya ya ceritain aja padanya, kayak kita ketemunya di Facebook ya bilang aja gitu. Karena memang setahu aku nih, kalau misalnya kita mengawali suatu hubungan itu dengan kebohongan, maka akan ada kebohongan-kebohongan yang lain. Kataku ya udah jujur aja kalau memang kita ketemunya dari online, dan juga kayak ya aku memang kayak gini gitu, jadi nggak ada yang pers atau misalnya ngebagus-bagusin, nggak ada gitu. Nah di situ dia yaudah gitu kan, kata dia dia mengikuti gitu saran aku, dan dia udah ngomong kan sama ayah sama ibunya gitu kan. Nah setelah itu orang tuanya tuh kayak penasaran gitu kan, aku tuh kayak apa gitu. Nah udah habis itu kami video call, kemudian ditanyain kayak aku tuh keluarga dari mana gitu, kayak orang tua aku kerjanya apa, terus background pendidikannya aku apa, bisa ngaji apa enggak. Jadi kayak hah kayak gitu sih. Jadi ketika telepon sama mertua aku tuh dites gitu kan, kayak bisa ngaji apa enggak gitu. Nah alhamdulillah kan, kayak memang dari kecil emang aku kan memang dididik gitu kan sama orang tua aku untuk kayak lebih dekat lah gitu sama agama. Karena dari sekolah kan juga aku juga MI, terus SMP Islam, kemudian SMA-nya juga SMA Islam, bahkan kuliahan pun juga aku di Universitas Islam kan. Nah itu tuh dites ngaji gitu, dites ngaji aku disuruh baca Al-Fatihah. Nah di situ tuh kayak mereka alhamdulillah kayak oh masya Allah alhamdulillah gitu. Di situ aku kayak senang banget sih, diapresiasi seperti itu. Setelah itu orang tuanya tuh setuju gitu kan kalau misalnya melanjutkan hubungan sama aku, dan orang tuanya bilang ya udah langsung aja gitu kan urus paspor gitu untuk datang ke Indonesia. Nah namun sayangnya di tahun 2021 ini kan kita masih COVID ya, jadi memang belum bisa terbang secepat itu. Apalagi kan kayak suami aku juga di tempat kerjanya itu nggak bisa sembarangan, karena pada waktu itu dia baru selesai residensi, dan gitu dia juga kerjaan itu terkait sama kenegaraan. Di dia itu nggak boleh gitu kan terbang ke sembarang tempat, apalagi tempat-tempat yang memang COVID-nya itu masih tinggi. Memang dari komandannya itu agak mengkhawatirkan kalau misalnya dia itu terbang pertama itu ke negara yang memang terkait dengan peperangan kalau nggak salah. Udah gitu sama tempat yang memang COVID-nya masih terbilang tinggi. Jadi memang menjaga banget gitu ya. Nah setelah itu hubungan kami tuh kayak ya hanya sebatas kayak chatting. Udah gitu video call jarang banget. Bahkan telepon pun kayak bisa dihitung jari kalau nggak salah. Mungkin sekitaran 2 atau 3 kali gitu kan selama sebelum kami menikah. Jadi gitu kalau misalnya chattingan paling kayak seminggu sekali atau misalnya 2 minggu sekali gitu, karena memang aku sama dia tuh memang menjaga banget. Mungkin dari Allah juga kan ngejaga, karena yang pertama dia tuh sibuk, udah gitu kan kita beda waktunya hampir setengah harian, mungkin sekitaran 12 sampai dengan 13 jam kan. Di situ alhamdulillah banget untuk tidak melakukan perbuatan yang terbilang haram lah gitu. Situ aku memang bersyukur banget kan. Nah setelah itu dia ke Indonesia itu di tahun 2023, jadi kayak 2001 2002 2003 ya, anggaplah udah sekitar hampir mau 2 tahun ya hubungan aku sama dia. Nah dia tuh datang di Idul Adha, aku pikir dia akan datang di Idul Fitri. Pada saat itu Idul Fitri itu di tahun 2003 kalau nggak salah di bulan Mei. Nah ternyata dia bilang habis Id. Nah kan kita Id ada 2 ya, Idul Fitri sama Idul Adha, tapi dia bilang di Idul Adha. Ya udah di tanggal 26 bulan Juni tahun 2023 itu suamiku datang ke Indonesia. Itu kalau nggak salah makan perjalanan sekitaran 1 hari lah. Dia tiba di Indonesia itu di tanggal 27 bulan Juni tahun 2023 ya. Nah di situ tuh kayak dia nyampe Indonesia tuh malam. Terus aku juga udah bookingin hotel kan ke dia, tapi dia tetap dia yang bayar ya. Jadi bukan dari uang aku, tapi memang dari uangnya dia. Nah ketika dia mau ke Indonesia ini, dia udah transfer mahar. Kita udah ngomongin mahar dan dia pun udah transfer mahar. Nah sementara kayak akunya tuh agak bingung gitu kan. Kata dia, kataku kenapa nggak mutusin dari sebelum dia pergi ke Indonesia gitu kan. Tapi kata dia gini, akibatnya kan kita belum ketemu, kita juga harus ketemu dulu nih secara fisik untuk kayak kita punya nggak sih ketertarikan gitu kan kalau misalnya kita tuh ketemu. Jadi kata dia oke, misalnya kayak kita udah chatting, pasti kita kan ada perasaan gitu kan yang timbul, tapi akan jauh lebih berbeda kalau misalnya kita tuh bakalan ketemu secara fisik. Karena kan fisik aku kayak gimana dan fisik dia tuh kayak gimana, kita sama-sama nggak tahu nih gitu. Misalnya kita waktu itu suamiku bilang tinggi saya sekian, terus aku juga bilang tinggi aku sekian gitu. Cuman kan yang namanya kayak dari omongan doang, secara realnya tuh pasti kita akan berbeda kan untuk melihatnya tuh. Kata dia kayaknya ada baiknya kalau misalnya kita tuh ketemu secara fisik dulu, jadi kita
apa ya, ada ketertarikan gak sih nih kita gitu dari segi fisik gitu, kata dia. Sebenarnya aku agak khawatir kayak saya ini jadi nikah apa enggak sih gitu. Aku juga udah bilang kan sama orang tua aku, cuman alhamdulillah orang tua aku tuh kayak ya udah positif gitu kan, insya Allah bakalan jadi gitu kan, kata dia. Itu juga kita kan juga berdoa gitu kan sama Allah, minta yang terbaik.